Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Sylvia Balkis dari Prodi Ilmu Hadis 6C. Pada video kali ini saya akan mendiskusikan salah satu hadis yang berjudul larangan mencambuk istri, yang mana hadis ini bersumber dari Abdullah bin Zam'ah yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang seorang suami memukul istrinya. Namun, ada ketentuan dan batasan yang berlaku untuk seorang suami diperbolehkan memukul istrinya, tentunya dengan beberapa tahapan-tahapan tertentu. Bunyi hadisnya adalah an Abdullah bin Zam'ah, dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajlidu ahadukum imra'atahu, janganlah salah seorang dari kalian mencambuk istrinya, jaldal abdi, seperti mencambuk budak. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan rawi hadis ini, yakni seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an. Beliau adalah Ibnul Aswad bin Abdul Muthalib bin Asad bin Abdul Uzza, seorang sahabat yang masyhur. Kan tetapi tidak ada dalam Sahih Bukhari riwayat darinya selain hadis ini saja. Jadi hanya ada satu di Sahih Bukhari. Beliau merupakan suami Zainab binti Salamah. Ibunya bernama Quraibah binti Umayyah. Ibunya adalah saudara Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi beliau adalah keponakan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan beliau ini termasuk seorang bangsawan Quraisy dan juga tokoh yang berpengaruh dalam kaumnya. Selanjutnya, kita akan mengetahui takhrij hadis dari hadis di atas. Pada kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar, beliau menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka setelah itu kita lakukan takhrij, ternyata ada beberapa mukharrij lain yang mengeluarkan hadis ini, termasuk Sahih Bukhari. Yang pertama, Sahih Bukhari itu mengeluarkan hadis ini dengan dua riwayat. Riwayat yang pertama ada dalam kitab Nikah, bab ma yukrahu min darbin nisa, juz 7 halaman 32, nomor hadis 5204. Dan yang kedua ada dalam Kitabul Adab, bab juz 8 halaman 15, nomor 6042. Yang kedua di sini ada dalam Sahih Muslim, Kitabul Jannah wa sifati na'imiha wa ahliha, bab an-nar yadkhuluhal jabbarun wa jannah yadkhuluhad du'afa, juz 4 halaman 2191, nomor 2855. Yang ketiga, mukharrij yang ketiga yakni Musnad Ahmad. Dalam Musnad Al-Madaniyin, hadis Abdullah bin Zam'ah, juz 26 halaman 162, nomor 16224. Mukharrij yang keempat yakni At-Tirmizi dalam sunannya, kitab Tafsirul Quran, bab wa min surati syamsi wa duhaha, juz 5 halaman 297, nomor 3343. Mukharrij yang kelima yakni Ibnu Majah dalam sunannya, Kitabun Nikah, bab Darbun Nisa, juz 1 halaman 638, nomor 1983. Mukharrij yang keenam yakni Ibnu Hibban dalam sahihnya, Kitabun Nikah, bab Mu'asyaratiz Zawjain, Dzikru az-zajr an jaldil mar'i imra'atuha 'inda iradatihi ta'dibaha, juz 9 halaman 500, nomor 4190. Mukharrij yang ketujuh yakni Ibnu Hibban Ad-Darimi dalam sunannya, Kitabun Nikah, bab fi nahyi an darbil nisa, juz 3 halaman 1425, nomor 2266. Selanjutnya, kita akan membahas tentang derajat hadis. Derajat hadis yang dicantumkan oleh Ibnu Hajar tentang larangan mencambuk istri itu sahih, dikarenakan redaksi hadis ini diambil dari riwayat Al-Bukhari. Selain itu, Imam Muslim, Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ad-Darimi juga meriwayatkan hadis ini.
Dalam syarah Sahih Muslim, An-Nawawi menyebutkan telah disepakati para ulama bahwa kitab yang paling sahih setelah Quran adalah As-Sahihain, yakni Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian urutan selanjutnya ialah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan umat menerima akan hal itu. Begitulah para imam lain yang meriwayatkan hadis ini berkutat pada satu sahabat, yakni Abdullah bin Zam'ah. Selanjutnya syarah hadis. Syarah hadis yang pertama yakni syarah hadis mufradat. Dalam hadis ini terdapat redaksi yang ada huruf la. La yang dimaksud di sana adalah la an-nahiyah, yakni menunjukkan larangan untuk dilakukan. Sementara ada riwayat lain juga yang menggunakan kalimat berita seperti alama dan ilama dalam riwayat lain. Selanjutnya redaksi jelidu bermakna jaldatu al-jani, jildan al-jildu, yakni memukul dengan cambuk. Redaksi jaldal abdi artinya sebagaimana memukul hamba sahaya laki-laki. Dalam riwayat Muslim, jaldal ammah, yakni sebagaimana memukul hamba sahaya wanita. Dalam riwayat yang lain, jaldah fahli, yakni sebagaimana memukul kuda. Selanjutnya ada syarah ijmali. Berdasarkan redaksi hadis di atas, boleh hukumnya memukul istri, tapi dengan syarat tidak boleh sampai memukul seperti hewan atau seperti memukul budak-budak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, dan pukullah mereka, yang menunjukkan boleh memukul terhadap selain istri dengan pukulan yang keras. Sabda Nabi kemudian dia menggaulinya. Dalam kelanjutan hadisnya itu menerangkan alasan larangan tersebut, sebab hal itu tidak bisa dimengerti orang-orang berakal, karena jima dan tidur bersama identik dengan kasih sayang dan perilaku baik, sedangkan pukulan membuat yang dipukul akan menjauh dan menghindar dari si pemukul, tetapi berbeda dengan pukulan ringan atau pukulan yang sewajarnya dengan tujuan untuk mendidik, tidak membuatnya menjauh dan menghindar pergi. Faedah dari hadis di atas, yakni yang pertama, boleh memukul hamba dengan tujuan memberi pengajaran. Yang kedua, boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak membahayakan dan tidak mencederakan hingga menyebabkannya membenci suaminya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita dan menjadikan untuknya hak seperti laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Yang keempat, apabila istri memiliki etika pergaulan yang buruk dan bermaksiat kepada suaminya dan nampak pada dirinya indikator nusyuz, maka suaminya bisa melakukan 3 tahapan. Tahapan yang pertama, menasihatinya dan memberitahukan dengan keagungan hak suami kepadanya. Kemudian juga menakut-nakuti dirinya atas nama Allah dan dosa yang diterima istri apabila melakukan pelanggaran, serta membacakan ayat-ayat yang berhubungan dengannya. Dengan demikian, apabila ia menerima, maka itulah yang diharapkan, dan apabila tidak, maka langkah selanjutnya adalah berpisah tempat tidur, yaitu suami berpisah tempat tidur untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan pandangan suami. Allah berfirman, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 34. Ibnu Abbas berkata, janganlah engkau menemaninya di dalam tempat tidur. Adapun di dalam pembicaraan, maka pemisahan yang dilakukan tidak boleh melebihi dari waktu 3 hari. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, yang artinya tidak halal bagi seorang muslim memisahkan diri dari saudaranya lebih dari 3 hari. Apabila seorang istri tetap bersikeras melakukan nusyuz dan ia tidak jera dengan memisahkan diri, maka tahapan yang ketiga adalah memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai dan menyakitkannya. Sebagaimana dalam hadis, janganlah salah seorang dari kalian mencambuk lebih dari 10 kali cambukan kecuali di dalam hukum hudud. Yang faidah yang kelima selanjutnya, Syekhul Islam berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa seorang wanita untuk menikah kembali apabila ia tidak menginginkan, bahkan apabila seorang istri membenci suaminya lalu terjadi di antara keduanya perselisihan, maka urusannya diserahkan kepada pihak selain suami.
yaitu orang yang dapat melihat kemaslahatan dari keluarga istri bersama orang yang dapat melihat kemaslahatan dari pihak keluarga suami. Faedah yang keenam, di dalam hadis terdapat larangan memukul yang menyakitkan dan yang lebih utama adalah tidak memukul sama sekali. Baik, kesimpulannya adalah pemukulan suami terhadap istri yang nusyuz dalam hukum Islam sendiri itu diperbolehkan. Pemukulan yang dimaksud adalah pukulan yang mendidik, tidak mengakibatkan luka, tidak sampai berdarah, dan menghindari wajah. Pemukulan suami terhadap istri yang nusyuz hanya boleh dilakukan pada saat darurat, artinya tidak ada jalan lain untuk meluruskan istri untuk kembali lagi ke jalan Allah. Barulah pemukulan diperbolehkan oleh suami terhadap istrinya setelah suami menempuh tahapan-tahapan yang 3 tadi itu, yang menasihati, kemudian juga memisahkan ranjang. Terus selanjutnya jika istri tidak jerah baru boleh diberi pukulan yang ringan. Kemudian pada masa pra Islam, pemukulan suami terhadap istri dianggap lebih mendatangkan kemaslahatan dibanding dengan suami yang langsung mentalaknya, karena dari pemukulan ringan ini hanya istri yang merasakan akibatnya. Sedang jika langsung menceraikan ya, akibatnya bukan hanya kepada istri tapi kepada anak dan keluarga yang lainnya ikut merasakan akibatnya. Tetapi suami yang terhormat tidak akan memukul istrinya, seperti halnya Rasulullah SAW yang tidak pernah memukul istri-istrinya. Dan bahwa dalam Islam selalu mengajarkan untuk menebar kasih sayang dan lemah lembut dalam bersikap. Islam melarang melakukan tindakan kekerasan baik dalam bentuk apapun di dalam rumah tangga, terlebih itu kepada pasangan, karena dalam Islam kekerasan menjadi bertentangan antara tindakan kekerasan dengan nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.